Yang membuat saya termotivasi itu satu, yaitu ingin membanggakan orang tua tadi. Nah, di saat keinginan saya, cita-cita saya itu nanti di setelah lulus nanti ada sebuah foto gitu yang bisa membuat kedua orang tua saya bangga, itu akhirnya uh, datang lagi sebuah ujian seperti itu. Saya katakan itu ujian, uh, ujian yang pada saat itu insya Allah di semester 2. Nah, di semester 2, ibu saya meninggal dunia seperti itu. Di samping kanan saya atau depan saya, beliau adalah Bu Dewi atau nama panjangnya Sri Suci Dewi Wulandari. Namanya cukup panjang. Beliau kelahiran dari Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Pulau Madura atau Pulau Garam. Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, nggih? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini saya mengajak beliau untuk berbagi tips, berbagi motivasi, bagaimana keterbatasan itu menjadi semangat, bukan menjadi pasrah dan dianggap itu adalah sesuatu yang takdir. Bu Dewi, saya mendapatkan banyak informasi bahwa ini, mohon maaf, mungkin sesuatu yang tidak perlu disampaikan. Tetapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Bu Dewi ini juga terjadi di sekian banyak orang. Salah satunya adalah menganggap keterbatasan, menganggap itu sesuatu yang tidak bisa berbuat, pasrah dengan keadaan. Biarkanlah Bu Dewi bercerita apa adanya, dan tidak perlu, mungkin ada hal-hal yang sangat urgent tidak perlu disampaikan, tetapi pada intinya mengajak kita, pada masyarakat, jangan patah semangat. Monggo Bu Dewi bisa disampaikan, dengan keterbatasan kita bisa berbuat sesuatu. Terima kasih Pak Miskawi. Ini sangat sangat memberikan bantuan kepada saya untuk mengingat kembali, mereview kembali peristiwa yang memang pada saat itu saya katakan penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dan sampai saat ini saya berada di titik sekarang ini. Gitu. Saya tidak mengatakan sukses untuk yang sekarang, tetapi saya mengatakan berada di fase yang lebih baik, karena sukses itu bukan ukuran yang tinggilah untuk saya, karena lebih baik di dalam kehidupan kita itu menjalani, yaitu dengan fase kita di setiap detiknya kita bersyukur dan terus bersyukur. Nah, ini yang ingin saya sampaikan untuk Pak Miskawi. Ini hanya mengorek kisah seperti itu ya, mengorek kisah yang tentunya nanti siapa tahu memberikan inspirasi kepada semua. Nah, ini bahwa untuk menjalani kehidupan itu harus step by step. Artinya seseorang tidak bisa untuk menggapai sebuah cita-citanya, keinginannya, apabila dia tidak ditempa terlebih dahulu. Ditempa dengan hal yang seperti apa? Ditempa dengan hal-hal yang memang kalau menurut saya pribadi itu sebagai manusiawi itu adalah rasa yang sangat sakit gitu, yang beberapa kali harus kita jatuh, entah itu jatuhnya pelan, keras, harus berdarah. Nah, itu adalah proses untuk menuju hal kehidupan yang lebih baik seperti itu. Dan untuk menjalani kehidupan step by step tadi,
itu tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa saya bisa melewati ini semua terus hanya berangan-angan saja, tidak bisa. Akan tetapi dalam proses itu banyak mengandung makna bagi saya pribadi, bahwa untuk menjalankan sebuah proses itu butuh satu ikhtiar, usaha yang kita harus jalani, dan doa. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai pengalaman saya pribadi, dan tentunya motivasi untuk memberikan kebanggaan terhadap orang tua itu adalah hal yang memang membuat dorongan dari saya pribadi untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, itu saja. Dengan cara seperti itu bisa saya melalui setiap step by step kehidupan yang saya alami, walaupun itu tidak mudah gitu. Dan setiap orang memang mengalami kehidupan itu berbeda-beda, dan step by stepnya juga berbeda-beda. Jadi menurut saya setiap permasalahan di dalam kehidupan pribadi seseorang itu tergantung dari bagaimana dia menyelesaikannya. Kita tidak bisa menilai orang itu mengalami peristiwa yang mudah gitu. Lebih berat saya, lebih berat apa yang dialami saya gitu. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu, karena setiap orang mengalami fase kehidupan yang berbeda-beda, dan setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Itu yang bisa menjadi menjadi pengalaman pribadi saya untuk menggapai suatu fase kehidupan yang lebih baik. Nah, tentunya di sini saya juga berpesan kepada semua orang yang masih menjalani fase, dan saya pun juga menjalani fase gitu. Jadi seseorang itu setiap, entah itu kita fasenya dalam sekolah gitu, terus fasenya entah itu dari fase sekolah SD, SMP, SMA, terus kuliah, tentunya ada fase dan tantangannya itu ada sendiri gitu. Dari SD, SMP pun juga seperti itu, SMA pun juga seperti itu. Apalagi kuliah. Kenapa kok katakan saya kuliah? Karena masa-masa kuliah itu menurut saya pribadi itu kita bagaimana caranya sebelum membahas tentang kuliah ini, saya kira ada sesuatu yang menarik. Dari awal ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Bu Dewi. Yang pertama, saya mencatat 3 hal, bahwa di dalam menjalani kehidupan itu butuh proses, begitu ya. Jadi butuh proses. Jadi tidak bisa kita serta-merta membalikkan telapak tangan. Nah, setiap proses itu butuh dinamika. Nah, ini tentunya dikaitkan dengan hal yang kedua. Menjadi seorang pemimpin itu butuh kritikan, butuh tekanan. Bahkan dihujat pun itu terjadi. Jadi tidak serta-merta pemimpin itu bisa menjadi wah tanpa sebuah proses yang dikatakan oleh Bu Dewi tadi. Yang kedua, ada sesuatu yang menarik yang tentunya ini menyentuh hati saya begitu ya, ketika dikaitkan dengan orang tua. Ketika orang tua melihat seorang anak sukses, itu sebenarnya, mohon maaf yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, ukurannya adalah bukan ukuran materi, tetapi bagaimana orang tua melihat anak sukses itu ketika bisa membuat orang tua tersenyum. Nah, senyum, membuat orang tua tersenyum itu bisa membanggakan begitu. Satu contoh, kita tunjukkan rasa sopan santun kepada orang tua. Itu adalah pendidikan yang luar biasa.
misalnya sholat tepat waktu, itu adalah pendidikan yang luar biasa. Nah, ini tentunya yang disampaikan oleh Bu Dewi bahwa by step itu adalah sebuah proses begitu. Nah, saya mendengar informasi Bu Dewi bahwa di tengah keterbatasan Bu Dewi tetap memiliki rasa optimis untuk bisa sekolah sarjana begitu ya. Sekolah sarjana, bahkan seorang perempuan yang tinggal di desa, pada umumnya masyarakat pada umumnya lulus SMP, lulus SMA dia sudah menikah begitu ya. Tetapi tidak dengan Bu Dewi. Dengan segala keterbatasan masih tetap ingin melanjutkan karena dengan pendidikan dia bisa mampu merubah status sosial terutama di dalam lingkungan. Saya mendapatkan informasi Bu Dewi di tengah keterbatasan tetap berani kuliah bahkan keluar wilayah. Apa sebenarnya yang bisa menjadi motivasi buat kita semuanya dengan keterbatasan tapi bisa menunjukkan bahwa kuliah. Saya dapat informasi ini, saya sempat komunikasi dengan teman-teman Bu Dewi dulu, katanya Bu Dewi ini pernah jualan begitu ya. Bisa diceritakan Bu Dewi? Ya, ya, terima kasih. Ini adalah sebuah pengalaman hidup yang memang saya katakan sebagai fase kehidupan yang sangat menantang bagi saya. Bagaimana fase ini saya dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang lebih dewasa seperti itu, lebih bisa menyelesaikan berbagai masalah di hidup saya seperti itu. Nah, tantangan-tantangan di hidup saya ini memang kalau dikatakan ya luar biasa sih, ya alhamdulillah luar biasa sekali, tetapi alhamdulillahnya saya bisa menjalani dengan baik. Nah, saya memang dari kuliah, nah kuliah ini memang tantangannya luar biasa sekali karena satu yang memotivasi saya untuk tetap berdiri kokoh dan melanjutkan kuliah dan sampai berada di titik akhir, yaitu sampai wisuda sarjana S1, itu perjuangannya sangat luar biasa. Nah, apa yang membuat saya termotivasi? Yang pertama adalah orang tua seperti itu. Karena sebelum kuliah saya juga sudah punya cita-cita begitu ya untuk kuliah melanjutkan sekolah, dan alhamdulillah saya buktikan itu ya. Yang awalnya saya ya awalnya tidak peringkat kelas gitu, saya dengan gigih untuk memberikan yang terbaik dan suatu pembuktian kepada orang tua kalau saya memang sungguh-sungguh untuk kuliah atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dengan apa? Dengan pembuktian saya bisa ranking kelas pada waktu itu. Dan orang tua saya pada saat itu langsung mensupport saya, dan saya pun juga meminta restu seperti itu, walaupun keadaan ekonomi orang tua saya pada saat itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk membiayai saya kuliah seperti itu. Akan tetapi dari situ saya ingin tetap gitu menggapai cita-cita saya dan terus memotivasi di dalam diri saya bagaimana bisa nantinya saya membanggakan orang tua saya. Dan di pikiran saya pada saat itu yaitu bagaimana saya bisa wisuda dan berfoto dengan kedua orang tua saya seperti itu. Ya.
mohon maaf, ini mungkin agak sensitif begitu ya. Mm-mm. Di tengah keterbatasan, Bu Dewi ini tetap kuat begitu ya. Mm. Katanya bahkan kiriman kadang-kala dikirim, kadang tidak, kadang sampai makan telat begitu ya. Mm. Yang mohon maaf Bu Dewi, saya dapat informasi kalau Bu Dewi adalah tadi menyampaikan ingin foto bersama kedua orang tua. Saya dapat informasi bahwa saat kuliah Bu Dewi sudah ditinggalkan oleh ibunya gitu ya. Ibu meninggal, kondisi ekonomi yang bisa dibilang bahkan kurang dari pas-pasan. Apa yang membuat Ibu Bu Dewi termotivasi sampai dengan wisuda? Ya, yang membuat saya termotivasi itu satu, yaitu ingin membanggakan orang tua tadi. Nah, di saat keinginan saya, cita-cita saya itu apa namanya, nanti setelah lulus nanti ada sebuah foto gitu yang bisa membuat kedua orang tua saya bangga, itu akhirnya eh, datang lagi sebuah ujian seperti itu. Saya katakan itu ujian. Ujian yang pada saat itu insya Allah di semester 2. Nah, di semester 2, nah, ibu saya meninggal dunia seperti itu. Di motivasi selanjutnya untuk saya, walaupun dari hati kecil saya itu rasanya kurang lengkap seperti itu, kurang lengkap, dan saya pun di fase itu mengalami hal yang apa ya, perubahan perjalanan hidup. Nah, yang awalnya didampingi oleh kedua orang tua, setelah itu ibu saya meninggal. Nah, itu membuat saya ya bertambah lagi kekuatannya seperti itu untuk apa ya? Untuk mengbackup diri saya sendiri Tetap dan semangat begitu ya. tetap semangat dan memberikan tambah semangat lagi bagaimana caranya saya memberikan hal yang terbaik untuk kedua orang tua saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Nah, ini tentunya bisa memotivasi kita semuanya. Dengan segala keterbatasan, bahkan Bu Dewi ini pernah ditinggalkan oleh orang tuanya karena meninggal dunia, tapi justru ini menjadi motivasi dan tetap ingin menunjukkan cita-cita awal, ingin membahagiakan orang tua. Nah, ini tentunya saya berpesan dari pertemuan dialog ini dengan Bu Dewi bisa dan terus bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Jangan sampai karena keterbatasan apapun kita justru pasrah, kita justru menyerah. Tetapi dengan keterbatasan itu adalah cara Tuhan sebenarnya menguji kita, apakah kita tetap kuat menjalani itu. Saya kira itu saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bu Dewi. Ini tentunya bisa menginspirasi buat kita semuanya. Untuk kita semuanya nanti mohon izin ada satu hal saya ingin menggali lagi berbagai motivasi dari Bu Dewi yang tentunya sekali lagi ini tidak hanya untuk masyarakat secara umum tapi untuk saya juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, masih tetap bersama Miskawi Kebangsaan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih sama-sama. Mari Bu Dewi.